Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Begitulah karakter orang beriman. Semakin kuat iman seseorang, maka terhadap dosa itu semakin butuh untuk disucikan atau ditaubati. Jadi tidak atas laporan si fulan si fulana ada yang berzina sampai hamil ya Rasulullah. Enggak, dia datang sendiri berinisiatif. Kalau bahasa orang Tegal Delimo ini Pak, kutuk marani sunduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala Allah ta'ala Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa ba'd, innal astaqal hadis kitabullah ta'ala wa khairan hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sarul umur muhdatsatuha. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat jamaah Masjid At-Taqwa Uringin Anom Panarukan Situbondo rahimani wa rahimakumullah. Kita panjatkan rasa syukur yang mendalam atas kenikmatan Allah terhadap tetap dianugerahiannya kita iman Islam dan keyakinan bahwasanya amaliyah fardu adalah sarana utama atau amaliyah utama yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada amalan yang lebih dicintai oleh Allah kalau seseorang ingin mendekatkan diri kepada Allah kecuali terhadap amaliyah-amaliyah yang telah aku fardukan, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Sunnah itu penting, tapi sedahsyat-dahsyatnya sunnah apabila mengabaikan yang fardu, nah ini musibah. Dan insya Allah yang hadir pada kesempatan malam hari ini, pagi hari ini adalah para pelaku kefarduan itu, dan dalam rangka memperoleh kedekatan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin. Istiqomah ya Pak, tidak hanya subuh ini, tidak hanya dalam rangka akad pagi, tetapi utamakan kefarduan kita perjuangkan betul. Kalau bisa dibilang, jangan
jangan buang-buang energi untuk mengejar yang lain sementara fardunya masih keteteran gitu. Oke, dan kita pada kesempatan pagi ini sejatinya kita diingatkan takmir hadis yang ke-21 kitab Riyadhus Shalihin. Tapi hadis ke-21 itu 8 halaman, Pak. Kalau kita hanya sekedar baca saja kemudian selesai ya selesai, 8 halaman paling 20 menit. Tidak usah ada penjelasan, tidak usah, cukup diterjemahkan, selesai. Tapi dari situ kita kurang mendapatkan sesuatu. Maka hadis ke-21 kita pending dulu, di mana isinya ini juga termasuk nanti merupakan totalitas dari seluruh hadis yang ada di bab taubat kita. Nah, kita langsung melompat nanti hadis ke-22 dulu, pertemuan yang akan datang 23, insya Allah pertemuan berikutnya 24, nanti baru kita balik ke 21 di penghujung bab taubat ini. Karena nanti penjelasan bab taubat ini selain sangat beragam, panjang, dan juga merupakan satu bentuk keumuman atau semacam kesimpulan atau pelengkap yang merupakan babul taubat yang paripurna insyaallah taala tentang Ka'ab bin Malik itu yang ketinggalan di perang Tabuk. Ini 8 halaman saya hitung, Mbak. Masya Allah. Sedangkan kita membahas yang 3 baris aja itu kadang-kadang waktunya nggak cukup. Begitulah Nabi SAW. Kalau yang hadis 21 itu bukan sabda Nabi yang panjang, tapi itu merupakan cerita. Itu. Kalau Nabi perkataannya hanya singkat-singkat, Jawami'ul Kalim. Jadi Rasulullah di antara keistimewaannya itu beliau dianugerahi oleh Allah Jawami'ul Kalim, perkataan yang singkat tetapi memiliki makna kandungan yang begitu dalam gitu. Sehingga Nabi tidak pernah ngomong panjang lebar gitu. Ngomongnya sepotong-sepotong, sak kecap itu. Kalaupun ada pengaduan dari sahabat, pengaduannya panjang lebar 3 meter 4 meter, Nabi cuman bilang 1 kecap 2 kecap menyelesaikan masalah. Dan ini pembelajaran bagi kita semua bahwasanya, dan itu keistimewaan Nabi SAW yang tidak dimiliki oleh nabi-nabi yang lain. Itu diantaranya itu. Baik, kita pelan-pelan. Ini ya relatif agak panjang, tetapi tidak sangat panjang seperti yang hadis 21. Hadis ke-22, Wa'an Abi Nujaid. Abi Nujaid ini nama aslinya adalah Imran bil Husain, dari suku Huzai radhiyallahu anhuma. Jadi bapaknya dan Husain dan Imran ini sama-sama sahabat. Beliau meriwayatkan, menceritakan bahwasanya anna imra'atan min Juhainah, ada seorang wanita dari kabilah dari suku Juhainah. Ini budaya Arab yang dibawa ke budaya Islam kemudian, Pak. Penyebutan suku, kalau kita di Indonesia ini paling banter kalau urus paspor, ini hanya ditanya nama bapaknya, Hari bin Subarno misalkan, terus Jagat bin Hari, hanya itu. Tapi kalau orang Arab ini kebiasaannya disebutlah bani atau suku atau kabilah itu dari kakek-kakek yang utama. Misalkan kabilah Quraisy, ini merupakan kakek yang nggak tahu yang keberapa. Quraisy itu, Juhaina ini juga merupakan kakek-kakek dari sekian kakek dan menjadi satu kabilah. Kalau di Indonesia itu ada yang kebiasaan orang-orang Sumatera Barat itu, Pak. Sumatera itu ada marga, ada Marpaung, ada Silalahi, ada banyak, Nasution. Tetapi ketika sudah diadopsi, sudah
disyarihkan ke dalam Islam, maka tidak ada lagi itu budaya kedaerahan. Islam ya Islam. Islam mensunahkan pakai kunyah. Kunyah itu sebutan, nama sebutan yang dinisbatkan pada keturunan. Misalkan kalau di sini Abi Nujahid, berarti Imron, nama aslinya Imron. Imron ini punya anak namanya Nujahid, maka dipanggil kunyahnya itu Abu Nujahid, gitu. Nah seperti itu. Terus kalau nggak punya keturunan gimana, Ustadz? Nggak punya keturunan pun juga disunnahkan tetap memakai kunyah. Seperti penulis kitab ini, Al-Imam An-Nawawi ini memakai kunyah Abu Zakaria. Abu Zakaria Yahya namanya sendiri, begitu. Ini sunnah. Kita pun kalau mau menerapkan sunnah ini, meskipun namanya tidak nama-nama Arab, misalkan saya, anak pertama saya Jagat Muhammad, saya bisa ambil nama Jagatnya, bisa ambil nama Muhammadnya, itu saya Abu Muhammad atau Abu Jagat. Kalau bahasa Jawa Abu Jagat itu ya awune jagat. Apa itu awune jagat? Debu-debu itu ya. Nah, itu terasa agak lucu. Antum punya anak siapa? Hari. Siapa? Putranya. Ya Abu Muhammad, pantes lah itu. Kalau anaknya namanya Tarno, misalkan Abu Tarno, dia agak pantesnya. Tapi bukan pantas nggak pantas kalau kita mengikuti kunyah, memakai kesunahan kunyah seperti itu. Abu Muhammad, kalau saya Abu Jagat atau Abu Muhammad, kalau mau keren Abu Muhammad gitu. Tapi kalau mau apa adanya Abu Jagat. Nanti dikira dukun malah. Kayak di Banyuwangi itu ada Jagat Satria gitu kan. Ya, ini kunyah, sunnah memakai kunyah, sunnah. Sampai situ ya, radhiyallahu anhu. Jadi dua-duanya merupakan sahabat. Anna Imratan, ada seorang wanita min Juhainah, atat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendatangi sowan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perlunya apa? Wahia hublah, dan dia dalam posisi mengandung. Minaz zina, naudzubillah. Kandungannya ini dari hasil zina, Pak. Sampai sini stop. Jadi para sahabat itu dalam beberapa riwayat itu ada yang memang terjerumus dalam zina seperti ini. Ini sahabiyah, ini sahabat perempuan. Hidup di masa Nabi, beriman kepada yang dibawa oleh Nabi dan sempat bertemu dan belajar kepada Nabi. Ini sahabat. Kalau perempuan sahabiyah. Nah, jadi di kalangan sahabat itu ada yang berzina juga, ada yang mencuri juga, bahkan sampai dipotong tangannya ada yang membunuh orang juga. Ingat peristiwa itu, putranya Khulafaur Rasyidin yang kemudian putranya Abu Bakar, Umar, membunuh yang membunuh ayahnya. Nah kemudian putranya Umar bin Khattab, waktu itu kemudian khalifahnya Utsman, kemudian harus ditegakkan hukum had. Kemudian karena dia sudah tidak punya wali, maka walinya adalah waliul amr, yaitu Utsman. Dengan penuh pertimbangan, walinya, pemerintah ini, waliul amr ini kemudian membatalkan hukuman kisos itu, karena sudah bapaknya meninggal, dibunuh orang, masa anaknya juga mau dibunuh, dan itu kewenangan pemerintah. Jadi kisos atau hukum mati itu tidak boleh. Kita meskipun ormas sebesar apapun di dalam satu negeri tidak boleh mengambil inisiatif untuk mengkisos. Ini pernah dilakukan oleh Ustadz Ja'far Umar Tholib dulu di Ambon atau di mana, ada anggotanya yang berzina begitu, dikisos di sana. Itu tidak boleh, karena bagaimanapun besarnya itu organisasi, tidak boleh melakukan tindakan-tindakan yang merupakan hak waliul amr.
Tuh, jadi ada yang membunuh sahabat itu, ada yang berzina, ada yang lengkap, pokoknya ada. Yang tidak ada pada sahabat itu adalah yang berbuat syirik. Itu tidak ada, Pak. Sahabat itu Masya Allah. Keimanan sahabat di kala itu, kalau dibanding dengan keimanan orang terkini, berapa negara, berapa juta orang, tidak bisa sebanding dengan keimanan sahabat. Sehingga tidak ada yang syirik, tidak ada yang bid'ah, tidak ada. Nah, ini membuktikan kisah ini, hadis ini, bahwa di kalangan sahabat ada yang berzina. Naudzubillahi min dzalik. Faqalat, datang kepada Rasulullah dalam kondisi mengandung, tidak dijelaskan ini mengandung berapa bulan. Kemudian dia berkata, sowan kepada Nabi, berkata, ya Rasulullah, wahai Nabi, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asabatu hatta, timpakanlah, terapkanlah hukum had. Jadi ini sudah paham sahabat ini, sahabiah ini sudah paham apabila seseorang berzina itu kena hukum had. Fa'akimhu alayya, perlakukanlah hukum had itu, dan timpakanlah terhadap diriku ya Rasulullah. Ini Pak, satu pelajaran bahwasanya orang kalau imannya sudah kuat Pak, apabila dia merasa melakukan dosa, dia berinisiatif untuk segera bertaubat dan mensucikan diri. Bisa jadi kisah sahabiah ini tidak ada yang tahu Pak, dia berzina kapan, dengan siapa, ya, di mana, nggak ada yang tahu. Tapi karena lahir dari keimanan yang kuat, dari penyesalan yang kuat, maka dia justru mengaku tanpa diusut, tanpa diselidiki, tanpa digerebek. Apa gerebek itu? Grebek apa gerebek Pak? Di situ Bondo saya pernah orang dengar grebek gitu, gerebek, tanpa disatroni Satpol PP. Ya, ini, dan begitulah karakter orang beriman. Semakin kuat iman seseorang, maka terhadap dosa itu semakin butuh untuk disucikan atau ditaubati. Jadi tidak atas laporan si fulan si fulana ada yang berzina sampai hamil ya Rasulullah, enggak. Dia datang sendiri, berinisiatif. Kalau bahasa orang Tegal Delimo ini Pak, ini kutuk marani apa? Marani sunduk. Ini Pak Jibusro, ada istilah gitu, atau ulo marani gepuk gitu. Ini hanya orang yang beriman saja yang seperti itu. Kalau dalam agama lain itu ada pengakuan dosa Pak, ada pengakuan dosa. Di Islam tidak dikenal itu. Yang dikenal itu adalah datang kalau punya dosa, kalau dia bisa atasi untuk bertaubat, kalau dia bingung bagaimana cara taubatnya, dia datang kepada orang alim untuk konsultasi. Bukan dalam rangka orang alim ini menghapuskan atau berupaya punya kewenangan untuk, ya sudah kamu tak doakan nanti kamu bayar berapa nanti dosamu hapus. Tidak seperti itu. Kayak di umat lain itu seperti itu, bayar 10% setiap apa, itu semua dosanya dijamin diampuni. Itu. Terus kemudian melecehkan kita umat Islam yang hanya 2,5% gitu. Itu viral Pak. Gitu. Lah kalau di kita sudah 10%, sudah dijamin VIP, sudah dijamin tidak perlu gini. Lah mereka masih bersusah-susah gini, ya karena hanya 2,5%. Nah itu, Masya Allah, nggak tahu kelanjutannya bagaimana itu, dituntut oleh siapa itu nggak tahu.